Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, senang sekali rasanya kita bisa hadir bertemu kembali di dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Frida. Besar harapan kita semua saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan di dalam perlindungan dan penghiburan oleh Tuhan saja. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini adalah Roti Gosong. Mengapa? Apakah saya baru membuat roti dan hasilnya gosong? Sepertinya tidak demikian. Mengenai roti gosong ini ada kisah menarik di belakangnya yang pernah saya baca. Begini kisahnya. Ada seorang bernama Abdul Kalam dan dia adalah mantan presiden dari negara India. Dia bercerita ketika dia masih kecil memiliki sebuah ingatan tentang ibunya. Ibunya selalu memasak makanan untuk mereka setiap hari. Suatu malam, ibunya membuat makan malam untuk keluarga mereka setelah seharian ibunya bekerja keras. Kemudian setelah memasak, ibunya meletakkan sepiring zabzi dan roti gosong di depan ayahnya. Abdul Kalam yang masih kecil kala itu menunggu dan ingin melihat respon yang diberikan oleh ayahnya. Apakah respon negatif yang diberikan oleh ayahnya pada saat itu? Ternyata pada saat itu ayahnya sangat tenang dan tetap makan roti yang dihidangkan pada saat itu. Ayahnya juga bertanya bagaimana kegiatan sekolahnya pada hari itu. Abdul Kalam tidak mengingat apa yang dia jawab pada saat itu. Tetapi dia mengingat dengan jelas dan mendengar apa yang ibunya katakan. Ibunya meminta maaf kepada ayahnya karena roti yang diberikannya pada saat itu gosong. Abdul tak pernah melupakan jawaban yang diberikan ayahnya yang dikatakan sambil tersenyum. Katanya, "Sayang, aku sesekali suka makan roti gosong." Sambil mencium kening ibunya. Malam harinya sebelum Abdul tidur, dia mencium ayahnya dan mengucapkan selamat malam. Dia juga bertanya apakah ayahnya benar-benar menyukai roti gosong. Ayahnya memeluknya dan berkata, "Ibumu melalui hari yang sangat berat dengan pekerjaan hariannya, dari bangun sampai tidur lagi. Dan tentu ibumu benar-benar lelah. Roti gosong tidak akan pernah menyakiti siapapun. Kata-kata kasarlah yang menyakiti hati ibumu. Kau tahu nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna, dengan orang yang tidak sempurna juga di dalamnya. Ayah pun juga bukan lelaki yang sempurna. Maka dari itu belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan itu, supaya kamu bisa menikmati kebahagiaan bersama keluargamu nanti." Itulah kisah yang diingat oleh Abdul Kalam. Cerita yang sangat menarik, cerita yang besar kemungkinan pernah kita alami. Walaupun dengan versi yang berbeda, setidaknya kita pernah mengalaminya satu kali. Melakukan kesalahan karena sudah terlalu lelah melakukan kegiatan. Bisa saja itu terjadi dan itu bukanlah sesuatu hal yang sangat salah atau kejahatan. Melalui kisah ini kita diingatkan untuk melihat setiap kejadian dengan lebih hati-hati dan secara luas. Kita belajar untuk tidak cepat memberikan reaksi yang spontan dengan negatif. Terkadang kita demikian mudah merespon dengan kata-kata yang kurang mengenakan. Jika kita sudah lelah dan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita akan cepat marah, kita akan cepat emosi. Kini saatnya kita mau mengubah kebiasaan kita dan mengingat bacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Kolose 4 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6 yang berbunyi demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita saat ini memulai hari, mengakhiri hari dengan mengingat satu buah pertanyaan refleksi. Apakah saya sudah merespon dengan baik hari ini? Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.